Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu sebelumnya, yaitu temanya semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Ya, langsung saja. Silahkan berdoa dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di minggu kemarin kita telah membahas bahwa di dalam Islam kita harus meyakini bahwa akan datangnya hari kiamat. Kita harus mengimani bahwa alam beserta isinya itu akan binasa, akan musnah. Nah, setelah alam musnah, setelah alam binasa, setelah kiamat itu terjadi, selanjutnya apa lagi yang akan terjadi? Nah, sekarang kita akan membahasnya. Jadi ini adalah masa atau tahapan-tahapan di hari akhir. Setelah hari kiamat, itu seperti apa? Perjalanan menuju nanti kita ke surga itu ada banyak. Nah, ini perjalanan kita nantinya. Ya. Nah, di masa akhir itu ada yang namanya Yaumul Barzah, ya. Yaumul Barzah ini hari penantian di alam kubur. Jadi ketika kita nanti sudah mati, sudah meninggal, nah kita akan ada di alam kubur, ya, di alam kubur. Tapi jangan membayangkan alam kubur itu kita tinggal di lubang yang sempit itu, tidak. Ya, tapi kita ada di alam lain, di alam kubur. Kondisi alam kubur itu seperti apa? Kondisi alam kubur itu nanti akan disesuaikan dengan amal perbuatan kita di dunia. Kalau kita orang yang soleh ketika di dunia, maka saat penantian itu kita akan merasa nyaman, gitu ya. Kalau kita di dunia itu orang yang berdosa, maka di alam kubur itu sudah dimulai penyiksaannya, itu sudah mulai dari alam kubur. Yaitu Yaumul Barzah. Kemudian Yaumul Ba'ts adalah hari kebangkitan seluruh umat manusia. Kemudian Yaumul Harsy, hari berkumpul manusia di alam mahsyar. Setelah dibangkitkan, seluruh manusia berkumpul di alam mahsyar. Kemudian ada Yaumul Hisab. Nah, Yaumul Hisab itu adalah hari perhitungan. Amal baik, amal buruk, sebesar apapun, sekecil apapun pasti diperhitungkan. Kemudian Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu hari penimbangan amal baik dan buruk. Nanti amal baik dan buruk kita itu ditimbang. Kalau lebih baik, lebih banyak timbangannya di amal baik, maka kita akan selamat masuk ke surga. Kalau lebih banyak timbangannya ke amal buruk, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Yang terakhir adalah Yaumul Jaza. Nah, setelah amal kita ditimbang, lalu ada pembalasan. Yang amalnya baik masuk surga, yang amalnya buruk masuk neraka. Nah, ini terhalang ya, ini terhalang oleh foto. Oke. Di sini adalah perjalanan kita sebagai manusia. Ya. Berawal dari alam roh. Allah menciptakan kita semua bersamaan ketika berada di alam roh. Kemudian satu persatu menurut antrian, satu persatu dimasukkan ke dalam alam kandungan, di dalam rahim ibu kita. Lalu lahirlah kita ke dunia. Nah, sekarang kita ini ada di alam dunia. Ya, di alam dunia. Perjalanan kita itu masih sangat panjang hingga ke surga nanti, itu perjalanan kita masih sangat panjang. Ya. Perhitungan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, bayangkan proses ini lamanya itu seperti apa. Maka alam dunia ini, ya, alam dunia ini itu sangat pendek bila dibandingkan dengan nanti ketika kita sudah berada di alam akhirat. Satu hari di akhirat, nah, ketika di perjalanan ini
sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, jadi alam dunia itu kalau bisa dikatakan rata-rata manusia itu hidup itu 60 tahun, itu adalah waktu yang sangat-sangat pendek. Nah, waktu yang sangat pendek ini menjadi acuan apakah kita nanti akan masuk ke neraka atau menjadi masuk ke surga. Maka betapa berharganya waktu yang kita miliki di surga, gunakanlah waktu kita yang ada di dunia, maka eh, apa gunakanlah sebaik mungkin waktu yang ada, waktu yang masih kita miliki ini. Oke. Setelah nanti di alam dunia kita meninggal, kita masuk ke alam barzah, alam kubur, alam penantian. Kemudian setelah di alam kubur, nanti akan terjadi kehancuran dunia. Nah, inilah yang dinamakan hari kiamat. Nah, bagi orang-orang yang sempat merasakan kehancuran dunia, yang sempat merasakan hari kiamat, itu adalah orang-orang yang sangat merugi. Karena hanya orang-orang yang kafir, hanya orang-orang yang tidak beriman, yang akan sempat merasakan kehancuran dunia. Ya. Yang akan sempat merasakan hari kiamat itu hanya orang-orang yang tidak beriman. Dan ketika dunia dihancurkan itu sangat sangat porak-poranda, sangat dahsyat, dan itu sangat mengerikan. Setelah alam hancur, semua makhluk binasa, semua makhluk mati, malaikat mati, manusia mati, binatang-binatang, alam semesta hancur, lalu kemudian dibangkitkan seluruhnya. Ya. Manusia dari mulai Nabi Adam hingga manusia terakhir nanti itu akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan mereka, kita itu manusia akan berkumpul di padang mahsyar. Ya, ketika dibangkitkan itu disebutkan dalam hadis, rupanya itu bisa berbeda-beda. Ada yang berbentuk binatang. Ya, kalau perbuatannya buruk di dunia, ada yang berbentuk binatang, bermacam-macam sesuai dengan amal ibadahnya. Kalau perbuatannya buruk, maka dia akan berbentuk buruk rupa juga. Kalau amal perbuatannya baik, wajahnya akan bersinar, tubuhnya wangi, dan sangat enak untuk dipandang. Ya, kalau amal perbuatannya baik. Nah, disinilah ketika di padang mahsyar ini nanti ada yang namanya syafaat. Ya. Syafaat itu bisa didapat dari membaca Al-Quran, bisa didapat dari dari Rasulullah, gitu ya. Kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kemudian banyak bersolawat, insya Allah kita akan mendapat syafaat. Syafaat ini sangat istimewa. Kenapa? Karena orang yang mendapat syafaat itu akan dengan langsung masuk ke surga. Syafaat itu bagaikan grand prize. Syafaat itu bagaikan jackpot gitu ya. Jadi gini, bayangkan saja ketika kalian sedang mengantri. Di sini tuh kita sedang mengantri, ya, sedang mengantri. Bayangkan kalian sedang mengantri apa ya? Mengantri bioskop misalkan ya, mengantri untuk masuk bioskop. Nah, ketika kalian sedang mengantri, tiba-tiba kata penjaganya itu, penjaga bioskop, itu kamu itu, silakan, tidak perlu ngantri, langsung masuk ke bioskopnya. Nah, itu kira-kira kalau kalian seperti itu, oleh penjaganya langsung disuruh masuk ke bioskop, kira-kira senang tidak? Pasti senang. Nah, demikian saja kalian merasa senang, apalagi nanti di akhirat. Ketika kalian mendapatkan syafaat, ketika kita mendapatkan syafaat. Pasti sangat senang ketika orang itu sedang menanti, merasa was-was apakah dia timbangannya baik atau timbangannya buruk. Orang-orang yang mendapatkan syafaat itu enak saja langsung bisa masuk ke dalam surga. Nah, itulah istimewanya syafaat. Syafaat ini bisa didapat dari banyak membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah, ya. Kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Nah, insya Allah kalau kita melakukan hal-hal yang demikian, kita akan kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat. Nah, setelah syafaat, orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat akan melanjutkan perjalanannya.
yaitu ada di Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu adalah hari perhitungan. Ya, hari perhitungan ini adalah hari di mana seluruh amalan kita, baik amal baik ataupun amal buruk, yang kecil maupun yang besar, itu direkap. Hari pembagian lapor direkap. Nah, kemudian di Yaumul Hisab inilah nanti diberikan penyerahan catatan amal. Ya. Dikatakan kalau yang menerima buku catatan amalnya itu dengan tangan kanan, itu sudah tanda-tanda dia akan masuk surga. Kalau yang dengan tangan kiri, ya, itu tanda-tanda dia akan masuk neraka. Ya. Terus selanjutnya setelah mendapatkan buku, kemudian ditimbanglah, ya, ditimbang amalnya itu. Kemana nih? Apakah berat ke amal baik atau berat ke amal buruk? Nah, kemudian dilanjutkan. Sebelum masuk ke Shiratal Mustaqim itu ada yang namanya telaga. Telaga itu seperti danau. Danau ya. Telaga itu danau. Jadi dikatakan dalam hadis bahwa setiap nabi itu memiliki telaganya masing-masing. Nah, nanti orang-orang ini kan ketika melakukan perjalanan panjang dan waktu yang lama ini kan kita tidak makan, tidak minum. Nah, merasakan haus yang begitu haus yang begitu terasa ya, sangat dahaga. Matahari juga kan dikatakan sangat dekat, berjumlah 7 seperti itu. Nah, disinilah ada telaga. Jadi para nabi itu dikatakan memiliki telaganya masing-masing. Nah, hanya umat yang taat terhadap nabinya yang boleh masuk ke dalam telaga tersebut. Nanti kita apabila kita menjalankan sebagai umat Nabi Muhammad yang baik, maka kita akan diperbolehkan masuk ke dalam telaganya Rasulullah. Airnya jernih, bisa diminum sangat segar. Nah, ketika kita minum air tersebut, maka kita tidak akan merasa haus lagi selamanya. Gitu ya, dikatakan dalam hadis demikian. Telaga. Setelah melewati telaga, kita akan melewati Shiratal Mustaqim, jembatan itu ya, jembatan. Jembatan yang dikatakan besarnya itu hanya sebesar rambut dibagi 7. Itu kan kita sering mendengar itu. Nah, nanti setiap orang akan melewati jembatan tersebut. Gitu ya. Apabila amalnya baik, jembatannya akan terasa lebar, ya akan terasa sangat pendek. Kalau amalnya buruk, maka jembatannya terasa sempit, terasa tajam, sangat tidak nyaman untuk diinjak, sangat panas gitu ya, dan mudah untuk terpeleset. Gitu. Nah, akhirnya nanti kalau yang amalnya ternyata baik akan masuk surga, dan kalau amalnya buruk nanti dia akan masuk neraka. Itulah semua perjalanan kita nanti ya, yang akan kita lalui setelah melewati hari kiamat. Berikutnya adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Pertama, memiliki keyakinan yang kuat bahwa alam beserta isinya akan hancur dan seluruh amal perbuatan manusia akan dihitung dan diberi balasan. Menambah iman dan ketakwaan kepada Allah, gitu ya. Lebih taat kepada Allah dan Rasul-Nya, senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada dan selalu meminta ampun kepada Allah. Kemudian lebih termotivasi untuk beribadah dan beramal. Selanjutnya selalu banyak berzikir. Selalu ingat kepada Allah. Nah, itu adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Oke, ini tertutup ya ayatnya. Kita baca dulu ayatnya. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan hikmah ya. Hikmah beriman kepada hari akhir. Kita baca di sini saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di Tuhan mereka ialah surga, Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kelak di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Innalladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani Rasul, kitabnya, hari akhir, qada dan qadar. Kemudian orang-orang yang beramal soleh, wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh. Nah, beramal soleh itu seperti apa sih? Nah, ini banyak yang menyempitkan makna dari beramal soleh. Beramal soleh itu bukan hanya sebatas berinfak, bersedekah atau memberikan uang kepada orang lain. Bukan itu. Beramal soleh itu bukan bersedekah. Bukan sesempit itu makna beramal soleh. Beramal soleh itu bisa diartikan sebagai, kalau orang yang soleh itu bisa diartikan orang yang menjalankan perannya dengan baik. Itu yang namanya orang soleh, itu yang namanya beramal soleh. Menjalankan peran dengan baik. Maksudnya gimana sih menjalankan peran dengan baik? Contohnya seperti ini. Apabila kita sedang berperan sebagai seorang anak, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Apabila kita sedang berperan sebagai seorang murid, jadilah murid yang selalu mengerjakan tugas dari gurunya. Jadilah murid yang selalu menjalankan nasihat-nasihat dari gurunya. Itu adalah orang yang beramal soleh. Sebagai seorang murid, apabila kita menjadi seorang tetangga, jadilah tetangga yang selalu membantu tetangganya. Jadilah tetangga yang tidak merepotkan tetangganya. Apabila kita sedang berperan sebagai seorang suami, jadilah suami yang menjalankan kewajibannya. Apabila kita menjadi seorang istri, jadilah istri yang menjalankan kewajibannya. Ya, apabila kita sedang menjalankan peran sebagai seorang orang tua, jadilah orang tua yang memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, memberikan fasilitas yang terbaik untuk anaknya. Itu yang namanya beramal soleh. Apabila kita sedang berperan sebagai warga negara, jadilah warga negara yang taat. Apabila kita sedang jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Apabila kita sedang menjadi pemimpin, kita sedang berada di pemerintahan, jadilah orang yang adil. Ini itulah yang dinamakan dengan beramal soleh. Itulah yang dinamakan dengan orang yang soleh. Loh, kalau begitu susah dong beramal soleh. Ya memang susah. Memang harus sempurna. Makanya orang yang beramal soleh dan beriman ini diberi gelar ulaika hum khairul bariyah. Dialah sebaik-baiknya manusia. Ya, kalau hanya sekedar memberi sedekah, itu belum termasuk khairul bariyah, belum termasuk sebaik-baiknya manusia. Makanya tadi kita harus memaknai beramal soleh itu dengan tadi menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Baru bisa dikatakan sebagai khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia. Maka wajar kalau ganjarannya adalah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Ganjarannya surga. Wajar. Ya. Itu karena sulit memang. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho. Nah, itu terpenting ya. Ketika Allah ridho kepada kita, ya, ketika kita telah menjadi orang yang beramal soleh dan beriman, maka Allah ridho akan terhadap kita. Dzalika liman khasyya rabbah. Keridhaan Allah itu diberikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, gitu ya. Selanjutnya oke. Seperti minggu kemarin, di sini juga ada tugas. Tugasnya itu ada 2 soal, ya. Pertama,
bagaimana sikap Anda apabila mendengar ramalan-ramalan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ya, itu kan suka ada tuh yang meramalkan tahun sekian akan terjadi kiamat, tahun sekian akan terjadi kiamat. Nah, tanggapan kalian itu seperti apa? Oke, selanjutnya Bapak bacakan dulu. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, meliputi gunung-gunung, laut, samudra, juga bintang-bintang yang sangat indah. Namun sebagai umat muslim, kita harus mengimani bahwa seluruh ciptaan Allah tersebut akan musnah pada hari kiamat nanti. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah menciptakan alam semesta? Ya, apabila yang indah ini apabila pada akhirnya akan dihancurkan juga. Oke, ya silakan kalian kerjakan, kalian cari jawabannya. Nah, kali ini untuk cara menjawabnya itu kalian tulis saja di kolom komentar di Google Classroom, ya. Biar Bapak gak perlu buka-buka lagi filenya gitu. Agak sulit, agak lama. Kalau harus buka-buka file dulu itu lama. Jadi kalian tulis aja di kolom komentar biar Bapak langsung bisa baca, ya. Langsung bisa baca jawaban dari kalian. Oke. Alhamdulillah materi tentang hari akhir ini telah berakhir, telah selesai dibahas. Terima kasih yang telah mengikuti. Insya Allah waktu yang kalian gunakan untuk belajar, kuota yang kalian gunakan untuk belajar akan menjadi amal ibadah bagi kita, tabungan amal baik kita nanti di akhirat yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.